La yasuqul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Makanan min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an dzikrahu. Angkat tangannya, kita minta sama Allah supaya kita diberikan ilmu yang manfaat, diluaskan ilmunya oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki menjadi penghias dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma ghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu kepala sekolah yang saya muliakan, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Juga staf Dewan Guru SMK Negeri 50 Jakarta yang saya hormati, Ketua Panitia yang saya hormati, serta anak sekalian yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang mubarakah ini, di tempat yang mulia, dalam kegiatan acara yang mulia. Mudah-mudahan kita semua di pagi ini diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan bimbingan taufik, inayah, hidayah, dan kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pilihan Allah, Nabi yang begitu cinta dan sayang kepada kita sebagai umatnya. Beliau selalu dihabiskan waktunya ketika siang hari untuk berdakwah, di malam harinya untuk qiyamul lail, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan umatnya jangan sampai ada satu umat pun berada dalam nerakanya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan doa dari Nabi Muhammad yang memperoleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz mau memberikan wejangan gak lama. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ceramah lebih cepat, lebih bagus, gak usah bertele-tele. Ke Jakarta beli burung pelakuk. Kalau lama-lama takut kalian pada ngantuk. Burung pelakuk doyan ular. Kalau lama-lama ceramah takut kalian pada ngiler. Makanya gak usah lama-lama, singkat, padat, tapi penuh makna. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak karunia kepada kita semua. Diberikannya nikmat lahir dan batin, apalagi yang namanya manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kurang kompak. Jawab Allah ya. Saya doakan yang jawab Allah, mudah-mudahan ada yang jadi dokter. Yang jawab Allah ada yang jadi gubernur. Amin.
insinyur, Amin. direktur, Amin. kondektur, Amin. tapi bosnya amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillah Bu Guru, Pak Guru, anak sekalian, Pak Haji pernah ikut lomba. Alhamdulillah Allah takdirkan Pak Haji dapat juara 1. Amin. Tingkat RT. Pesertanya 3. Yang satu nggak masuk angin, yang satu nggak datang juga karena ada halangan. Alhamdulillah Pak Haji dites suruh baca Quran, Qori. Alhamdulillah ketika pengumuman juara pertama adalah Haji Hamim Nuryadi. Yes, kata saya, alhamdulillah. Cuman gak ada saingan. Tapi alhamdulillah. Sungguh kata Allah, kami ciptakan yang namanya manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang luar biasa indah. Yang namanya kita manusia, Allah dikasih mata alhamdulillah, dikasih hidung alhamdulillah, dikasih mulut alhamdulillah, dikasih telinga alhamdulillah, dikasih tangan alhamdulillah, dikasih kaki alhamdulillah. Bahkan dalam organ tubuh manusia, pada fisik manusia, Allahu Akbar, Allah ciptakan paripurna dalam tubuh manusia. Napas kita tidak pernah beli, tidak membutuhkan oksigen dari luar, cukup alami dari Allah. Keluar napas, masuknya napas, iringi dengan ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati kita jadi tenang. Ini pagi kita sedang mengingat Allah, sedang menghidupkan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, kalau seandainya umatku tahu keutamaan hadir di majelis ilmu seperti ini, maka pasti mereka ingin juga ikut andil bersama-sama di majelis ilmu. Karena apa? Di majelis ilmu adalah majelis yang disukai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hafatul malaikah wa ghasiyatuhumur rahmah. Diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, nazzalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan jiwa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan acara Muharram ini dijadikannya SMK negeri adalah SMK yang favorit. Amin. Amin. Terus anak-anak yang keluar dari SMK ini memiliki ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Di bulan Muharram ini ada peristiwa yang luar biasa. Di antaranya penetapan kalender Hijriah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Usia beliau saat itu 53 tahun. Mengapa beliau hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena tidak sanggup di kota Mekah setiap hari banyak para sahabat yang jadi korban. Dakwah Nabi Muhammad tidak leluasa. Banyak para sahabat yang disiksa. Setiap hari banyak sahabat yang jadi korban. Kalau ada sahabat-sahabiah diketahui oleh Abu Jahal, Abu Lahab, kalau mereka mengikuti Nabi Muhammad, siap-siap mereka akan kehilangan nyawa. Mereka akan disakiti fisiknya oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah yang menjadikan renungan bagi Nabi Muhammad. Tidak kuat Nabi Muhammad melihat bagaimana para sahabat-sahabiah yang setiap hari disiksa saat itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Mau dipoto ya nih? Foto dulu nih. Terima kasih. Nanti udah jadi kirimin ke Pak Haji ya. Alhamdulillah. Bukan apa-apa, takutnya pas lagi dipoto Pak Ustadz lagi mana?
Iya kan, nggak enak ya. Foto lagi nih. Alhamdulillah. Maka Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, diikutin oleh para sahabat yang setia dengan Rasulullah SAW. Di antaranya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangin, dari Masjidil Haram, dari rumah Nabi Muhammad di Mekah ke Masjid Jabal, ya, yang Nabi tinggal di sana pada saat itu karena menyelamatkan daripada kepungan orang-orang kafir, ditemani oleh sahabat Abu Bakar dengan setianya. Allahu Akbar. Dengan ikhlasnya sahabat Abu Bakar nemenin baginda Nabi Muhammad. Bahkan yang lebih luar biasa, keberanian sahabat Ali, anak muda yang menggantikan posisi Nabi Muhammad, karena memang yang diincar oleh orang kafir ini adalah nyawa Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang tidur malam itu, lalu sahabat Ali pun punya firasat, begitupun sahabat Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lainnya, kalau memang malam itu Nabi kudu hijrah. Karena ada beberapa algojo yang memang itu disuruh oleh Abu Jahal untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad akan meninggalkan rumahnya? Kata sahabat Ali, wahai Rasulullah, biarkan kau pergi, aku yang menempati tempat tidurmu, sekalipun nyawa taruhanku. Siap ya Rasulullah. Itulah cintanya sahabat kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad SAW. Algojonya luar biasa, dipersiapkan senjata pedang yang tajam, karena memang siap akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya. Algojo itu yang besar-besar tadi, yang ada di sekeliling rumah Nabi Muhammad, seketika itu dihipnotis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Jibril, Muhammad jangan khawatir. Ada bacaan yang ketika engkau keluar, mereka orang-orang kafir yang akan mengancam nyawamu, tidak akan dia melihat dirimu. Apa yang dibaca ya Jibril dalam surah Yasin? Mungkin kalian pada hafal insyaallah. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Ini Nabi baca doa ini para algojo semua pada tidur. Algojo enggak sadar, terhipnotis dengan mukjizat yang agung, yaitu bacaan surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan bagi. Jadi kalian kalau pengen keluar nih ya, nih dari teman-teman kalian yang kurang nyaman sama kita, ini kayaknya nggak nyaman nih kalau duduk tukang ngomongin orang nih, baca wa ja'alna, insya Allah tuh dia langsung pada ngantuk. Ini pada ngantuk. Bisa jadi nanti ngomongnya juga gak bakal ke situ, nanti akan dipalingin sama Allah. Ini mukjizat yang paling agung luar biasa. Harus percaya yang namanya kekuatan Al-Quran. Pak Ustadz kasih amalan sama kalian, biar kalian orang tuanya rezekinya lancar. Setiap masuk rumah berikan salam kepada orang yang ada di rumah, ataupun kepada siapapun itu yang ketemu di jalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan. Masuk rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan. Baca surah Al-Ikhlas ketika masuk, minimal 1 kali, syukur-syukur 3 kali. Al-Ikhlas jangan dilupakan setiap masuk rumah. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, baca ayatul kursi. Alhamdulillah, Pak Ustadz sudah ngamalin. Pak Ustadz gak pernah yang namanya dompet ini kosong, gak pernah. Selalu ada di kantong Pak Ustadz. Paham? Dan ada tulisnya, timbang 25 ada 25. Alhamdulillah. Rezeki ada aja tuh. Di kulkas Pak Ustadz di rumah ada 3, alhamdulillah semuanya penuh isinya. Air putih. Iya, alhamdulillah. Penuh sampai ada yang nggak bisa ditutup karena rusak embernya. Alhamdulillah.
Barokah yang namanya orang yang selalu dekat dengan Allah, rajin tilawah Al-Quran. Pak Ustadz tes dulu ya, hafalannya kata Pak Guru Agama di sini insya Allah banyak hafalan. Nih Pak Ustadz mau ngetes ya, lanjutin nih surahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hafal pasti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjut nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Fasholli li rabbika wanhar. inna syani'aka huwal abtar. Lanjutin, semua apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lupa ya, Allahu Akbar. Banyakin hafalan Al-Quran, terutama kalau kalian baca surah Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat kelima. Alif Lam Mim hafal, baca ke sebelum tidur. Ayat kursi baca, akhir Al-Baqarah baca. Semakin kita banyak baca Al-Quran, hidup kita ini ditenangin oleh Allah. Amin ya rabbal Alamin. hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hijrahlah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Itu namanya hijrah makani. Ada lagi bagi umat Nabi Muhammad namanya hijrah maknawi. Nah, kita nih sebagai umat Nabi Muhammad semestinya dan seharusnya secepatnya untuk hijrah minaz zulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah. Cari kebaikan dari Allah. Jangan pernah ditunda. Jangan pernah gemar melakukan kemaksiatan, karena sesungguhnya itu adalah memancing kemarahan dari Allah. Siapa yang masih muda, giat dalam ibadah kepada Allah, maka dia hidupnya pasti akan mendapatkan bimbingan dari Allah, dan dia akan menikmati kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Pengen gak senang dunia akhirat? Pengen? Pengen gak jadi orang yang kaya raya? Pengen gak punya rumah tingkat? Mobilnya 4, dompetnya isinya berlipat-lipat, kalau pagi sarapannya sama ketupat? Amin. Yang penting rajin sholat, menebarkan hal yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Menebarkan hal yang manfaat. Jangan pernah menebarkan kebencian kepada orang lain, apalagi sama-sama satu sahabat kita. Enggak boleh ada dendam, ada benci. Tidak. Umat Nabi Muhammad tidak mewarisi seperti itu. Tidak layak umat Nabi Muhammad memiliki sifat yang namanya sifat dendam, sifat benci. Enggak. Teman kita alhamdulillah pakai tas baru, syukur dong. Ini mah cie, tasnya baru. Ayo libit, nggak boleh. Teman kita senang, alhamdulillah. Teman kita pakai sepatu baru, alhamdulillah. Teman kita pakai kerudung baru, alhamdulillah. Teman kita pakai bros baru, alhamdulillah. Cuman yang pakai bros, yang pakai kerudung baru, mohon maaf jangan pamer. Mentang-mentang pakai bros baru dari tadi ini baik. Mentang-mentang pakai cincin udah begini. Halo. Ini namanya pamer. Betul? Mentang-mentang beli motor baru, ada temennya di jalan kagak nyapa. Dia mbak, masih belajar. Mestinya nyapa, assalamualaikum. Nabi mengajarkan, kalau kalian bawa mobil, memberi salam kepada orang yang naik motor. Yang naik motor memberi salam kepada yang naik sepeda. Yang naik sepeda memberi salam kepada yang jalan kaki. Yang jalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Orang yang duduk siap-siap menjawab salam orang yang memberi salam. Absus salam.
Inilah yang pertama kali Nabi Muhammad sampai di kota Madinah. Nabi Muhammad menyampaikan hadisnya, ayuhanas, hai sekalian manusia, absus salam, tebarkan salam. Tebarkan yang namanya senyum. Senyum gak banyak. Senyum. Senyum itu ibadah. Senyum itu tanda kita sehat. Jangan dari tadi ngomong. Gak bagus. Tapi senyum betul. Ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, terus senyum, ya Allah sehat lahir batin. Terus nyapa. Terus kalau disapa jangan angkuh, jangan sombong, jangan egois. Mau kemana? Ke depan. Dari mana? Belakang. Allah Akbar. Mohon maaf, Pak, pengen minum, Pak. Pengen minum. Ya, airnya Pak Ustadz aja di dalam, nggak apa-apa. Ya namanya orang sehat mah air itu juga nggak apa-apa, aja namanya. Ya kalau ada gimana tuh caranya? Ya kalau ada dulu. Baik, kembali ke Muharram. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi memberikan yang namanya nikmat kepada manusia. Kalau manusia menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, gak bakal mampu hitung nikmat Allah. Kita bisa belajar di SMK Negeri 50. Alhamdulillah, panjang umur, alhamdulillah, bisa hadir, alhamdulillah, sehat lahir batin, minum dulu ya. Alhamdulillah. Ya ibarat motor mah Pak Ustadz malah lagi jalan, butuh bensin. Kalian motor mogok. Minum dulu ya. Minum juga ada sunnahnya, nggak boleh minum sambil berdiri. Menurut penelitian, orang yang minum berdiri itu merusak ginjal. Orang yang minum sambil berdiri itu merusak daripada pencernaan. Jadi makanya minum sambil duduk. Pak Ustadz contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya 3 kali. Kalau masih haus boleh. Alhamdulillah. Sekali lagi boleh dihabisi. Haus bu. Alhamdulillah. Ini saya ceramah sampai jam berapa bu? Jam 12 bu. Ya nggak apa-apa deh. Ya insya Allah sampai jam 12. Nanti kalian di sini saya pulang. Khairul umur awsatuha, perkara yang baik itu yang sedang. Kaya banget kau usah jadi orang kaya banget, jangan capek. Orang kaya banget subhanallah mau tidur ngitungin mobil. Mobilnya duduk. Tidur lagi jangan ada yang bawa satu. Bangun lagi turun 3 menit. Yang ngejaga rumahnya mah tidur bukan. Jadi enak orang kaya apa miskin? Sederhana aja, yang penting rumah alhamdulillah punya, kendaraan punya, pekerjaan punya, nomor 1 ibadah jangan ditinggal. Rumah bagus, mobil bagus, sholat kagak gak boleh bisa sama Allah. Ayalah sholat. Untuk dibilangin sama mamanya, Neng sholat, nunggu iklan nak, entar iklan dulu, duduk mulai lagi, lihat lagi, iklannya bisa dong. Lihat sejarah depan TV, lah sholat isya nonton TV, Allahu Akbar. Insya Allah di sini mah nggak ada. Betul? Pak Ustadz cerita orang sono. Di sini mah insya Allah sama.
tepat pada waktunya. Jangan pernah ditunda-tunda, apalagi diundur-undur. Mentang-mentang beli HP baru, sholat subhanallah di akhir waktu. Padahal sholat asar, ya kan? Itu kan sebentar lagi maghrib. Jam 6 kurang 5 menit sholat asar. Habis sholat asar ada aja lagi di masjid. Tukang aja domelin. Maghrib cepet banget. Lah kitanya sholatnya mundur waktu. Perhatiin nih, kalau kita pengen jadi orang yang sukses dunia akhirat, satu, sholat dijaga di awal waktu. Ketika ada azan dikumandangkan, serepot apapun sholat. Nih, Pak Haji contoh ini, Ajal Mekah. Gedenya Ajal Mekah. Ajal Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Madinah. Cibina enak, membaca Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cibina Pramulia. Ayo. Bangun. Masjid dari kosong. Salah subuh. Laki-laki yang buka rumah, yang buka pintu aki-aki, yang nyalain AC, yang rapiin sejadah, yang ajan, aki-aki aja. Soalnya semua pada ajan semuanya, udah ajan semuanya. Belum ada anak muda yang datang, laki-laki terpaksa. Jadi udah aja ngarepin kalian ada yang muda ya datang. Yang kedua assalamualaikum, aki-aki juga assalamualaikum. Aki-aki ya Allah. Emang yang istiqomahnya yang usia 70-60 ke sono, yang muda-mudanya mah jam 2 main catur. Orang sono main gafir. Oh, ingat yang namanya kehidupan ini penentu buat kita. Jangan mimpi kita pengen masuk surga kalau dalam kehidupan dunia tidak memanfaatkan waktu yang sampai punya waktu nggak dimanfaatin, waktunya habis buat main gap, waktunya habis buat main catur, main kerambol. Rela ninggalin waktu, ya Allah. Apalagi anak-anak yang masih sekolah, jangan ya, jangan habis waktunya buat begadang, jangan. Atur waktunya, kalau malam rajin bangun. Jujur, kalau malam bisa bangun nggak? Bangun kemana? Biasa. Sholat, ambil wudu 2 rakaat tahajud, sholih sunat tahajud rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Habis sholat tahajud nangis minta sama Allah, ya Allah, Engkau yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha sempurna, ya Allah. Saya pengen jadi wanita yang soleha, ya Allah. Minta sama Allah, biar saya sempurna Islamnya, ya Allah, sempurna imannya, ya Allah, sempurna ihsannya, ya Allah. Minta sama Allah malam-malam, nangis munajat sama Allah. Nih model yang begini nih, demi Allah gak bakal susah hidupnya, gak bakalan, seneng gitu. Pak Ustadz dari dulu, dari ya lulus SD di pesantren sama abah saya, lulus pesantren MTS aliyah, terus ke perguruan tinggi
jauh dari mama bapak saya. Orang yang menyantren, kata guru saya nih, orang yang menuntut ilmu kayak kalian nih sama nih. Berarti kan mujahadah nih sungguh-sungguh, hidupnya pasti diperhatiin sama Allah. Beda orang yang tidak menuntut ilmu. Alhamdulillah. Di tempat duduk Pak Ustaz. Ya, udah ngaji. Alhamdulillah. Kucing aja mau ngaji coba. Yang kita umat Nabi Muhammad mestinya jangan kalah sama yang namanya tadi tuh. Dedaunan selalu seneng nih kalau dipakai buat dakwah. Ini seneng nih lingkungan, sekolah seneng kalau ada ceramah agama. Dibacain ayat-ayat Al-Quran. Tadi yang baca Quran ya Allah enak banget. Sekarang merdu sakit. Anak-anaknya. Anak yang baca Quran tadi. Ya Allah Neng, bagus banget suaranya. Semangat, kau usah doain biar kamu jadi wanita yang solehah ya. Amin. Jadi dokter, amin. Jadi dokter, amin. Nanti kalau Pak Ustadz lewat mau beli vitamin, kamu jadi dokter gratisin ya. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Dengan kita fokus banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit demi sedikit nanti diperbaiki akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan dijauhi dari sifat sombong, karena sombong tidak ada manfaat. Apa yang disombongi? Biasanya sombong itu ada pemicu. Satu, orang sombong karena kaya. Orang miskin apa yang disombongi? Orang kaya biasanya sombong. Padahal kekayaan sama, akan ditinggalkan juga. Orang kaya, orang miskin sama akan menghadap Allah. Dimandikan, dikafanin dengan kain kafan yang ukurannya sama, dimasukkan ke liang lahat. Kaya miskin dengan ukuran yang sama. Lalu apa yang dibanggain ketika menghadap Allah kalau dia tidak punya amal yang baik di hadapan Allah? Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, presiden mati, para menteri mati, gubernur mati, bupati mati, camat mati, lurah mati, guru-guru, ustaz. Tahu begitu mati. Tapi kalau usah ditakuti sama mati. Enggak harus sakit orang mati. Lihat di YouTube. Habis main futsal, isi bensin. Lagi baca Quran, tapi cakep matinya, dihantarkan dengan Al-Quran. Habis baca Quran. Shadaqallahul azim. Allahu Akbar, diperlihatkan surganya oleh Allah. Lagi ceramah, cuma duduk. Makanya dari tadi Pak Ustadz nggak duduk. Duduk pengen minum. Alhamdulillah. Nggak usah takut sama mati. Yang perlu kita takuti kalau nggak punya amal soleh. Makanya giatin amal kebaikan. Yang kaya jangan sombong. Mentang-mentang kaya sombong, mentang-mentang cantik, mentang-mentang tampan, mentang-mentang pinter sombong. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Musik, oke? Siap musik. Yang kedua musik ya. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Yang enak apa? Yang mungkin jangan bersedih, janganlah sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena kayanya. Belum. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Tidak.
Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pak Guru pada kepanasan ya Pak. Pahalanya double Pak. Alhamdulillah. 5 menit lagi ya. Kasihan Pak Gurunya kepanasan. Kalian main hantu. Bentar. Tapi ini sinar mataharinya sehat. Ya udah Pak Ustaz kesini biar cepat dia. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Banyak. Amin. Ini calon ulama-ulama nih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Istiqomahkan yang namanya ibadah biar berkah. Saking begitu pentingnya sholat, itu sholat nggak bisa diwakilin. Kalau kamu mampu berdiri, sholatlah dengan berdiri. Mampu duduk dengan duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, tiduran. Tiduran nggak mampu, pakai isyarat hati. Pakai mata dulu, mata nggak bisa, pakai hati. Hati udah nggak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dia. Kalau udah mati mah udah nggak kamu sholat lagi, enggak. Disolatin. Adanya di depan imam. Selonjor. Udah nggak bisa mutak-mutik, nggak bisa. Kebetulan Pak Ustadz mohon maaf, kadang ngurusin jenazah. Ya Allah, itu orang ganteng, orang kaya raya mati juga. Saya mandiin, saya kapanin, saya nyolatin, saya nganterin. Allahu Akbar, saya nangis di batin nih. Sekarang saya mandiin, suatu saat saya dimandiin. Sekarang saya ngapalin jamaah, suatu saat saya dikapanin, ya Allah. Saat ini saya nyolatin imam, ya jadi imam sholat jenazah. Suatu saat ada dalam keranda, ya Allah. Dibawa ke ambulan. Sehebat apapun dia punya mobil Alphard, punya mobil Pajero, terakhir dia mobilnya adalah ambulan. Dia tahan semua pada mana? Istrinya, anak-anaknya, papa. Meninggal juga. Halo? Kenapa kamu melototin Pak Ustaz? Allah. Ketika meninggal dunia, ternyata jangan pernah kita punya pikiran kalau udah mati mah mati, enggak, dihidupin lagi sama Allah. Bakal ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apakah kitabmu, di mana kiblatmu, di mana, siapakah saudaramu. Yang kelima, ini bakal ditanya, siapakah saudaramu. Makanya kita nggak boleh saling bermusuhan, saling membenci, saling nggak boleh. Itu nggak ada pada umat Muhammad. Harus akur kita, saling tolong menolong sama teman. Kalau kita punya makanan, bagi-bagi sama teman. Yang itu mah kita makan enak di pojok, giliran plastik dibuang. Jangan, bagi-bagi dari rezeki. Orang yang banyak sedekah rezekinya lancar, jangan pernah pelit. Nanti kalau kalian ada nih ya kotak amal, seandainya mungkin ada kegiatan apa, ada kotak, masukin. Jangan pelit. Orang pelit kuburannya sempit. Itu mau pelit banget. Mau sodako, ada 100.000, ada 50, ada 20, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Jujur, yang diambil yang mana? Hah? Ada 100.000, 50, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Yang diambil mana, jujur? 2.000. Ini namanya pelit. Allahu Akbar, kasihan tukang amin, tukang amin. Itu tukang amin dari sana, orang mau tahu ada di depan lagi nyapu. Gila, ada tukang amin masuk rumah. Tukang amin kan dari sana ngarepin ya, kali dikasih mah 2.000 mah ya, buat beli lontong itu. Tukang amin orang tahu tadi ada di depan rumah. Dia nyanyi, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Emang dia orang pelit ya, bilang sama anaknya, bilangin mama nggak ada, bilang sama tukang amin, mama nggak ada. Orang tadi ada. Giliran tukang amin dibilangin sama anaknya, mohon maaf ya man, kata mama nggak ada. Kan ya akhirnya dibalik lagunya, perasaan tadi ada, oh sekarang enggak
gitu. Maka jangan pelit, jangan pelit. Suka derma, suka berbagi. Insya Allah banyak dibagi sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, karena udah mau 40 menit tadi dipesenin Pak Ustaz namanya 40 menit. Sedang ya. Yang terakhir pesan dari Pak Ustaz ini. Setelah kita jaga sholat 5 waktu, rajinlah baca Al-Quran. Di rumah rajin baca Quran. Ya minimal ya 1 hari 5 juz ya. Amin. Tetangga saya alhamdulillah pagi saya mah 7 juz. Bisa apa? Al-Quran. Baca Al-Quran. Orang yang rajin baca Quran itu masya Allah rezekinya dimudahin sama Allah. Kalau Pak Ustaz sudah ngamalin itu baca surah Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, ya satu lagi An-Naba. Kalau hari Jumat Pak Ustaz baca surah Al-Kahfi. Itu Pak Ustaz sudah ngamalin. Alhamdulillah ya Allah. Anak-anak Pak Ustaz semuanya di pesantrenin. Habis pesantren semua punya kegiatan masing-masing. Anak Pak Ustaz itu alhamdulillah yang perlu dikasih tahu ya. Pak Ustaz anaknya udah tidak, alhamdulillah ya. Istri baru 1 ya. Cuma enggak Pak Ustaz udah lihat 1 aja. Istri saya soleha. Bu, ya saya pesan sama ibu ya jadilah wanita yang soleha. Amin. Kalau saya lihat si ibu istri semuanya soleha semua. Amin. Bu, wanita yang soleha itu masya Allah ibu yang nyanyi suami dikasih uang belanja kalau saya sehari 5 juta itu senang bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah 5 juta semua. Terus jangan lupa ibu jangan gengsi, ibu cium tangan suami balik. Ini ada berkahnya. Saya tiap hari kalau berangkat ngajar saya cium pipi atau kening istri saya. Nyium, nyiumkan dulu. Iya benar Pak, saya cium dulu itu saya. Karena apa ada keterangan dalam kitab Buku Duljen, siapa seorang wanita dicium keningnya sama suaminya sama dengan yang cium Hajar Aswad. Benar, Hajar Aswad di Mekah, di rumah Nabi Hajar. Pak hajarin Pak, hajarin pagi-pagi. Dicium maksudnya biar ada pahala Hajar Aswad. Terus syukur aja deh, jangan banyak menuntut ya sama suami. Seberapapun dikasihnya, suami pulang sambut dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung ibu wanita yang solehah nyiapin makanan kesukaan suaminya. Jangan ngambil sendiri. Ma lapar, oke hati deh. Nasi makan udah. Bukan tipe ibu yang di sini. Begitu. Saya tiap hari bikinin teh manis sama gini. Tiap hari karena saya bilang, Abi dalam hadis itu barang siapa yang memberi minum 1 gelas buat suaminya itu sama pahalanya sholat sunnah 100 rakaat. Kerawih 23 capek. Ya kan? 100 rakaat bayangin. Makanya saya pagi-pagi 3 gelas. Tapi alhamdulillah. Baik, yang terakhir. Yuk kita sholawat ke Rasulullah biar kita dapat syafaat. Lagu sholawatannya ada lagu Sunda ada. Ini lagu Sunda nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Itu lagu Sunda. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini lagu. Yuk bareng-bareng ya. Ujungnya aja kalian. Allahumma sholli ala Muhammad ala Muhammad. Ulangi ya. Yang diem aja tetap doain. Sendalnya ketukar. Ikutin makanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi
sahbihi ajma'in. Ini lagu sunat. Lagu doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adama belilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Ini lagu dia. Ya mikirlah, jangan mikir. Itu banget. Udah ini mikir. Salatullah ya saibah, ya saibah. Salawat boleh. Salawat boleh. Di salawatin apa aja dulu waktu di pesantren Pak Ustaz boleh. Yang nggak boleh gini. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Jadi. Apa tambahan ini? Ya, nggak boleh begitu. Lagu dia. Minum dulu lah. Ntar 3 menit lagi ya. Kebetulan istri saya suka banget begini. Jadi kalau pagi habis sholat subuh, habis turun ahdi nyanyiin dulu oke. Istri saya ikutin. Saya pura-puranya satukan. Dia ajol. Tumpah sae. Bukan istri saya. Yunus kurahe. Tunana janai. Syatadi kahai. Najna kau sae. Jago sae. Berikan lohai. Pucuk-pucuk kertas. Benar, Bu? Ya Allah, makanya istri saya tambah sayang banget sama saya. Benar, istri saya malam-malam kalau saya sama di bulan pulang, belum nutup pintu. Nungguin. Ya Allah. Saking setianya. Udah 30 tahun sama Umi. Umi selalu muji saya, Abi. Apa sayang? Abi tuh ya Allah kalau dari depan kayak Bung Karno, amin. Dari samping kayak Bung Hatta, amin. Dari depan bungkusan nih, Allah Akbar. Ya maksudnya Pak Ustaz sering bawa bungkusan maksudnya gitu. Ini hari ini doain saya ya, biar kami mengurangi. Nek doain Pak Ustaz, biar doain. Habis ini ceramah insya Allah langsung khotbah Jumat. Habis sholat Jumat ke Kerawang, amin. Amin. Dari Kerawang langsung ke Cirebon, amin. Dari Cirebon langsung ke Bekasi, amin. Kalau ada yang undang. Itu saja ya, kalau saya sampaikan udah 40 menit, yang lama-lama capek. Ya, sudah aja. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini istiqomah. Jangan lihat gajinya, Bu, berkahnya. Saya alhamdulillah udah 25 tahun jadi guru. Ya Allah bersabar. Dari saya ngajarin TK, Bu, saya pernah ngajarin TK. Ngajar SD, SMP, SMA, alhamdulillah. Terakhir pernah ngajar juga mahasiswa. Pernah ngalamin jadi guru. Ya Allah, enak banget, berkah. Suatu ketika mau dicari jadi tentara, Bu. Ketemu sama saya di bengkel lagi servis. Lah tentara datang ke saya bunuh-bunuh. Waduh, Pak. Itu takut, Bu. Kata saya, mohon maaf, salah apa Pak tentara? Ini murid Bapak. Yang siapa? Si Agus. Yang sudah dijual Bapak. Alhamdulillah. Jadi tentara nak kamu, jadi tentara. Murid-murid Pak Ustaz. Yang terakhir ada jadi kepala sekolah. Allahu Akbar, muridnya Bapak. Jadi bangga punya anak-anak Yang alhamdulillah kita ini dinilai jihad fisabilillah. Kata Imam Qurtubi, barang siapa yang berjuang di jalan Allah, di antaranya menyampaikan ilmunya Allah,
hidupnya tidak akan disuliti nama Allah, dimudahin nama Allah. Amin ya Rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung merak, burung gagak, itulah nama-nama burung. Demikian dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.